Mosi tidak percaya yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law merajai trending topik di sosial media. Ada 7 poin yang kontroversial yang membuat elemen dan buruh menentang pengesahan undang-undang ini. Poin kontroversial Undang-Undang Omnibus Law. Pertama, upah minimum kabupaten bersyarat dan upah minimum sektoral kabupaten dihapus. Harusnya UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada, sebab UMK tiap kabupaten kota berbeda nilainya. Kedua, pesangon berubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, 19 bulan dibayar pengusaha, dan 6 bulan dibayar pemerintah lewat BP Jam Sostek. Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan. Sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya 5 jenis pekerjaan. Kelima, waktu kerja tetap eksploitatif. Keenam, hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang karena hak upahnya atas cuti hilang. Ketujuh, hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena karyawan bisa dikontrak dan outsourcing seumur hidup. Lalu sebenarnya apa Omnibus Law yang jadi kontroversi dan ditolak mati-matian kalangan buruh dan apa isi RUU Cipta Kerja? Undang-Undang Omnibus Law, apa itu? Secara terminologi, omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk selamanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat 3 RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sementara usai menghadiri paripurna pengesahan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil. Di undang-undang ini, Omnibus Law Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Diketahui dari 9 fraksi yang ada di DPR, 2 fraksi menolak RUU ini, 2 fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 7 fraksi lain yaitu fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, dan PAN menerima RUU Cipta Kerja setelah dilaporkan di paripurna, RUU Cipta Kerja akan disahkan. Dalam rancangan undang-undang ini juga menghapus sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal yang dihapus diantaranya: Pasal Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan yang dihapus, Pasal 162 tentang penggantian uang pesangon bagi kerja yang mengundurkan diri, Pasal 163 di Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan pemberian uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Sementara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SBSI mengaku pengesahan RUU Omnibus Law merupakan kemunduran bagi buruh di Indonesia. Lagi-lagi pemerintah dinilai pro kepada pengusaha atau investor. Yang jelas, menyikapi persoalan Omnibus Law tersebut, ya kan, bahwasannya ini kan sangat betul-betul membuat lu terpuruk. Kenapa? Alasannya kita sangat menolak keras adanya pengesahan Cipta Kerja ini, ya kan? Karena sangat merugikan daripada buruh itu sendiri. Yang pertama, tidak adanya pesangon atau dikurangi lah pesangon itu. Setelah itu tidak ada yang namanya kenaikan UMK atau UMP. Setelah itu tidak ada lagi cuti haid, cuti
menikah, cuti bersalin, tidak lagi pengangkatan sebagai karyawan tetap, dan kontrak usaha serta hal-hal lain. Nah, menyikapi dari persoalan rancangan itu, seharusnya pemerintah jangan terlalu cepat untuk mengambil langkah itu. SBSI mengaku akan melakukan rapat internal terkait upaya apa yang akan dilakukan buruh di Lampung Selasa esok. Henry Yansah melaporkan.